keraguan tentang hal-hal yang hak. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai terjadi itu. Ini yang harus ditata juga di hati. Misalnya, apa benar Allah itu ada? Kalau sudah sampai ke situ kita ada keraguan, jangan mati dulu, berbahaya. Itu namanya syak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abaji masih pengen meneruskan soal ruh pondok atau ruhnya seorang muslim. Yang Abaji maksudkan ruh di pondok itu seperti yang ada dalam semboyan. Siapa kamu? Ini santri hebat. Apa jawabnya? Apa santri itu jawabnya? Terpelajar, terdidik, dan kreatif. Itu di antara ruh pondok. Untuk apa kalian datang ke Mazra'illah? Jawabnya, menata hati, membina diri menjadi soleh, dan Allah. Baru yang ketiganya, apa yang kamu lakukan kepada Allah beribadah, sesama hamba Allah berkhidmah, untuk kalimat Allah bermujahadah. Ini yang Abaji maksudkan roh pondok. Nah, Abaji kepengen kita masing-masing ini merenunginya. Sudahkah itu terlaksana atau belum? Kalau sekedar belajar di luar pondok nih, lebih hebat pelajarannya, lebih hebat sekolahnya, walaupun kita pun nggak kalah hebat. Tapi keterdidikan, nah ini harap kita ini yang terdidik, tapi jangan hanya santri yang terdidik, tapi utamanya kita sendiri sebagai guru. Apa bedanya antara terpelajar dengan terdidik? Terpelajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau terdidik,
bukan hanya sekedar tahu, tapi menjiwai pengetahuan itu. Itu yang Abaji maksudkan. Kedua, terpelajar itu ranahnya ranah otak, dari bodohnya. Kalau terdidik ranahnya ranah, karena semboyannya terpelajar, terdidik, dan kreatif. Kreatif itu maksudnya aplikasi dari dan hati tadi. Di satu sisi sebagai santri, anak-anak, murid-murid kita, di sisi lain sebagai guru. Nah, gitu. Kalau nah ini Abaji itu mengharap ini supaya hidup di pondok kita, supaya hidup dalam kehidupan kita. Nah, macam mana kira-kira? Abaji sendiri mungkin enggak juga bisa menghidupkannya kalau tidak bareng-bareng. Apalagi kalau maju menata hati. Nah, di hati ini kan kita sudah tahu ada dua macam dalam hati ini. Ada yang disebut mahmudah, ada yang disebut madmumah. Nah, yang sering kali kita nggak sadar itu adanya madmumah dalam hati kita ini, hal yang tercela. Nah, kalau yang mahmudah itu sabar, tawakal, ya, takwa, itu udah banyak juga kita kaji. Yang madmumah ini, diantaranya yang madmumah itu adalah syak, keraguan tentang hal-hal yang hak. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai terjadi itu. Ini yang harus ditata juga di hati. Misalnya, apa benar Allah itu ada? Kalau sudah sampai ke situ kita ada keraguan, jangan mati dulu, berbahaya. Itu namanya syak. Jangankan syak, zon pun mestinya nggak boleh ada pada kita. Apa sih zon? Syak itu 50-50, 50-50, keraguan. Kalau zon, keyakinannya 75, tapi keraguannya 25. Ada keraguan sedikit saja di hati itu. Itu namanya tidak terdidik. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa demi bangsa dan negara kita tegakkan pendidikan, kadang-kadang tidak tepat kalimat itu, karena pendidikan itu adalah penataan hati, hanya sekedar pengajaran padahal. Sehingga kita lihat di sekolah-sekolah itu seolah tidak wajib untuk sholat, tidak wajib untuk berakhlak. Nah, itu bagi kita itu bukan pendidikan, itu sekedar pengajaran. Nah, maksud Abaji itu camano ini di pondok kita ini jangan seperti itu. Penyakit hati berikutnya adalah takabur. Sekarang ini banyak orang sombong, mengatasnamakan agama. Kamu semua adalah
ahli neraka, sesat, bid'ah, bukan sunnah, kamu semua ahlul bid'ah. Hati-hati ya, jangan ikut rombongan itu. Itu penyakit yang keluar dari mereka, penyakit hati, hati yang bersifat kiber, sombong. Yang kedua, yang ketiga, penyakit hati yang ada pada kita yang mesti kita tata ini untuk tidak ada riya, pengen dipuji terus. Kapan ada orang yang mencaci kita, seolah-olah kita nggak bisa hidup. Caci maki, takut dengan caci maki. Padahal orang yang dicaci itu kalau dia sobar dan kemudian memperbaiki dirinya, kalau memang cacian itu betul, pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Pasti diangkat. Jadi jangan pernah takut diolok-olok, ya. Tapi jangan pula kita apa namanya tuh? Jangan pula kita merasa benar kalau memang ada orang yang mengkritik, lalu memang kritikan itu benar, bahwa kritikan itu benar. Berubahlah kita, gitu. Jangan bandel, bangkang, membela diri. Nah ini tambah rusak kita. Ini namanya riya. Berikutnya penyakit hati kita yang mesti ditata itu adalah hasud. Hasud ini juga termasuk takabur, seolah-olah hanya aku yang berhak, ya, dapat nikmat sementara orang lain tidak layak, sehingga di dalamnya unek hasud. Dan berikutnya yang paling bahaya dalam hati kita ini, nah inilah dalam ayat ini. Cinta dunia itu bukan berarti kitanya banyak harta, bukan. Sebenarnya kita itu nggak punya apa-apa, cuma ngelamun doang, ngelamun atau mengagumi harta orang lain, atau menganggap orang yang punya harta itu orang yang hebat. Bahkan tidak mustahil orang yang punya harta itu orang yang banyak maksiatnya, tidak mustahil. Nah inilah maksudnya roh sebatas penataan, menata hati. Nah bagaimana? Jadi Abah Haji itu berharap, yuk kita di sini ini, alhamdulillah berkumpul orang-orang dari kalangan ahli ilmu, orang-orang yang sudah dapat gelar kesarjanaan ilmu. Tapi itu kayaknya nggak cukup kalau tidak memikirkan tentang rohnya ilmu tadi. Inilah perlunya ada pengajian-pengajian seperti ini. Dan tolong kalian jangan menganggap bahwa Abah Haji bisa apa yang diomongkan semua tadi loh. Jangan-jangan kalian lebih bisa daripada Abah Haji sendiri. Cuma sifatnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yuk saling dan saling, saling mengingatkan. Jangan nian nanti kamu menganggap uswahnya Abah Haji tidak berhak. Jangan mencontoh Abah Haji. Apalagi karena nggak layak Abah Haji dicontoh. Terutama ibu-ibu nggak suka nyontoh Abah Haji. Ibu-ibu nggak seneng nyontoh Abah Haji. Entah kalau bapak-bapak.
Senang ya? Iya. Iya, coba tanya sama Pak Ismu. Jawabannya, ibu-ibu nggak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainaika. Kalau mau dilihat silakan surat Toha ayat 130. Surat Toha ayat 130. Ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya fihi warizqu rabbika khairun wa abqa. Nah ini, wala tamuddanna, jangan kamu mengulurkan dua pandangan matamu. Maksudnya itu melirik kan ya, mengagumi, menyenter, memandangi kepada apa yang telah kami menyenangkannya, azwajam minhum, banyak pasangan dari kalian, tentang harta ini. Zahratal hayatid dunya, sebagai bunga kehidupan dunia. Padahal itu untuk kami pada mereka. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Ternyata rizki Tuhanmu lebih baik daripada lebih kekal. Jangan silau, maksudnya. Nah ini ada bahasa, jangan silau nyingok kekayaan orang lain, jangan. Apalagi kekayaan orang kafir. Di tempat Pak Saidin, oh bagus-bagus kan gedung baru sekarang ya. Nggak usah silau Pak Saidin ya, karena gedung-gedung yang dibangun itu nampaknya milik orang kafir itu ya. Ya. Nampaknya di kampung Pak Saidin bangunan gedung-gedung orang kafir. Orang kafir itu hartanya kebanyakannya tidak peduli dengan halal dan haram. Tengok belah rizki yang ada dari Allah untuk kita. Itu Pak Saidin. Bersihkan rumah yang sudah ada tuh. Sawang-sawang jangan sampai ada. Kalau rasanya ada duit lebih, catnya sudah rada pudar, dicat ya. Lalu kata Ustaz, bagaimana saya mau ngecat? Itu kan bukan rumah saya, rumah pondok kok. Nah, jangan mikir punya siapa, tapi siapa yang make, gitu loh. Siapa yang make? Jangan kalah sama tentara, ya. Karena saya punya saudara yang kerja di tentara, nggak mikir mereka tuh ini rumah tentara. Tapi karena saya bertugas di sini dan rasanya ini kurang rapi, dirapikan aja oleh mereka. Gitu. Nah, kalaupun juga mungkin komunikasi sama pihak yang terkait, hubungannya dengan catnya, dengan apa, sehingga rumah itu bersih. Nah kalau sudah bersih, inilah tadi ruh pondok. Ini dah, yang penting aku make. Begitu rusak, padahal kita juga yang merusaknya, udah dibiarkan baik. Punya kita bukan. Ini adalah hidup tanpa ruh keilmuan. Gitu.
Ya kalau suatu saat nanti kita nggak pakai, orang lain menikmatinya, ya biarin aja, pahala untuk kita. Bener nggak itu? Pahala untuk kita. Man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang memberi kelapangan orang muslim daripada kesempitannya, maka Allah yang akan melapangkan dia dari kesempitannya kelak di akhirat, gitu. Jadi nggak usah peduli sana peduli sini, apalagi sekedar bersih-bersih. Ini kadang kebersihan saja seolah-olah itu bukan urusan kita, padahal kita yang pakai. Seminggu sekali. Abah ini sebelum punya tempat sendiri ngontrak juga, ngontrak. Tapi yang jadi rumah kontrakannya itu, yang punya rumah kontrakannya itu ditinggal Abah Haji itu karena anak pindah ke yang lebih gede, bertangisan. Bertangisan. Semua orang yang ngontrak itu belum tentu diperkenankan mandi di tempat dia. Tapi Abah Haji alhamdulillah dipersilahkan anak istrinya mandi di tempat dia itu. Kenapa? Ya itu tadi, kalau ada waktu kosong olahraga sambil bersih-bersih, nyapu apa gitu. Bahkan rasanya selesai di tempat kita tuh kebersihannya. Ya mohon maaf ya, dulu ngontraknya begitu, tempat mandi itu rame-rame. Tempat mandi itu orang banyak, sumurnya satu. Nah oleh karena entah bagaimana Abah Haji dipersilahkan di tempat itu di Tabajul Mekeh gitu. Dan rumah itu, rumah kontrakan bedeng itu nggak ada jendelanya, nggak ada jendela. Abah Haji izin untuk ngundang tukang, sekalian Abah Hajinya bekerja membantu buat jendela yang rapi, jendela. Nggak mikir nanti akan ditinggalin, enggak. Ternyata setelah hampir 2 tahun Abah Haji merasa sempit, anaknya lahir lagi sempit, Abah Haji pindah gitu. Karena memang nggak tahu lah, gampang nih lahir anak tuh, apa saking kreatifnya apa gimana gitu. Kreatif kali ya. Terdidik, terpelajar, terdidik, nah kreatif. Jadi jangan silau tengok orang lain, apalagi tengok hartanya orang kafir itu. Tapi jangan pula tidak bersaing. Tapi kalau bersaing hanya untuk kemegahan, baik nggak usah lah. Tapi kalau bersaing untuk mencari sesama harta lebih banyak, itu yang boleh. Nah, ini apa maksudnya ini? Bersaing hanya untuk kemegahan, tidak untuk dapat kekayaan. Kekayaan yang bisa diolah dan bisa digunakan secara cepat untuk, walaupun hidup sederhana, yang penting hidupnya banyak. Ada orang yatim yang miskin datang minta bantuan, gampang duitnya diambil. Tapi kalau hanya sekedar untuk kemegahan, kebanggaan yang tidak lagi bisa dibagikan dengan mudah, untuk apa? Masya Allah. Yakinlah rizki yang dari Allah itulah, apalagi rizki yang halal, yang lebih baik, dan itu yang akan lebih kekal. Ini satu ya. Tapi Abah Haji bukan berarti tidak nyuruh kalian menjadi orang kaya. Justru berharap kalian semua ini kaya semua. Amin. Wong asalnya juga orang kaya. Kalian semua ini orang kaya terus. Ada yang kayo, ada yang kaya, ada yang, iya kan dulunya kaya kan kamu ke sungai. Dasarnya orang kaya. Nah, jadilah orang kaya, tapi jangan untuk
Kemegahan itu sebenarnya, kecuali kemegahan itu ada pentingnya. Kata Kiai Zainuddin MZ, kiai ini sering dianggap orang yang kelas bawah dibandingkan artis, katanya begitu. Aku sering diundang di tempat artis naik taksi, diolok-olok. Akhirnya sekarang aku beli mobil yang lebih bagus daripada artis, ya gitu. Seolah-olah kiai cuma kalau pengen naik mobil bagus cuma dijemput. Kalau ada kepentingannya begitu, silahkan saja. Ya, untuk harkat martabat, tapi bukan untuk dirinya, untuk misinya. Silahkan aja. Dan yang berikutnya, ayat yang berikutnya ini yang terakhir. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Ini yang termasuk ruh pondok juga. Wa'mur, serulah keluargamu bis salat, bukan untuk salat tapi pakai bi, bukan li tapi bis salat. Pengertiannya bis salat itu bergaul dengan salat, bukan sekedar sekali-kali salat atau bukan sekedar untuk salat, tapi menggunakan salat ya, untuk eksistensi diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalimatnya, wa'mur ahlaka bis shalah, apa tuh maknanya? Bukan wa'mur ahlaka sholatan atau as-sholata, tidak pakai ba, ini pakainya ba. Wastabir 'alaiha, dan sobarlah soal sholat ini. 'Alaiha, wastabir 'alaiha, tidak pakai kalimat lagi yang lain, pakainya ala. Ala itu beban. Jadi kalau di keluargamu ada yang tidak sholat, hati-hati, itu beban. Nah, ada salah seorang yang tidak sholat di rumah tangga kita, itu wansip buruk. Nah, oleh karenanya serulah sholat nih. La nas'aluka rizqan, saya tidak minta upah. Soalnya begitu. Tapi nahnu narzuquk, justru saya yang akan memberi rezeki kepadamu. Kira-kira dapat dipahami ini ya, bukan tafsir tapi inspirasi saja. Orang yang sholat itu ada jaminan dari Allah, tidak kita yang merugi untuk sholat. Oleh karena beli sejadah, beli baju mukena, beli keran air, ngalirkan air, seolah-olah merugikan kita. Aku tidak mendapatkan itu, kata Allah, tidak perlu yang itu. Justru sebaliknya, nahnu narzuquk, kami yang bakal merizkikan kamu. Artinya nih, orang sholat itu salah satu akibat baiknya adalah dikasih rizki oleh Allah. Jadi kalau cuma sarjana baik, dengan kesejahteraan ada kepintaran lalu kerja, dengan kerja ada pendapatan, ya sebatas itu yang diperoleh. Tapi kalau ada sholatnya, ada yang lain akan diberikan oleh Allah. Gitu. Yang masih gadis didoakan, siapa tahu ketemu jodohnya, amin. Itu rezeki. Yang masih bujangan ketemu jodohnya. Yang duda yang sakit disembuhkan, yang tidak cerdas dicerdaskan karena sholat itu. Kemarin kami ceramah di situ tuh. Kata protokolnya, bagi siapa yang sudah mapan segera menikah.
Kata Baji, tidak, jangan nunggu mapan, terlambat menyesal. Kapan mapannya nak nikah itu? Kapan? Kapan sudah ada jodohnya langsung nikah. Buruk tergantung bekarat pulau. Nah deh bahaya. Kata Allah, wa iyyakunu fuqara yughnihimullah innallaha wasi'un alim. Kalau mereka itu miskin, fuqara, bahkan lebih dari miskin, fakir, orang yang menikah gara-gara menikah lillah dan dinikahkan lillah, istahaqqa wilayatullah, istahaqqa wilayatallah. Kalau niat nikahnya karena Allah, akan diperkaya oleh Allah. Coba saja. Nah, abahnya mungkin dulu nikah tergolong fakir kali. Iya, miskin lah ya, pendapatan ada tapi nggak cukup. Nggak cukup. Tapi karena nikahnya karena Allah, dan mungkin mertua kami dulu wa angkah halillah, menikahkannya karena Allah juga. Siapa aja wong nggak, wong Jawa merantau, cuma taunya dia nih mau ke masjid, mungkin ditengok itu aja tuh, dianggap soleh, udah nggak banyak pikir, dinikahkannya. Nah, abahnya juga dulu ada 4 tuh pilihannya. Wah, gara-gara ada 4 ada 4 juga pilihannya, tapi milih ibu tuh karena apa? Karena waktu dia ngajar di sekolah SDI di apa namanya, di Ittihadul Ulum, anak-anaknya olahraga kemana, dia menutup kepalanya dulu, nggak pakai jilbab, tutup kepala, buka Quran, baca Quran. Nah, yang lain punya kelebihan masing-masing, ada yang cantik, ada yang kaya, ada yang anak pejabat. Sekali 4 4 pilihannya. Nah, tapi sudahlah, ayah milih yang solehah ini. Itu sampai sekarang yang namanya ibu itu senang banget. Saking senengnya kadang-kadang lakinya datang pun nah itu ibunya Maismu. Serius ini, dia pergi kemana pun pasti bawa Quran. Sekarang lagi ke Palembang, nah ini bawa Qurannya. Jadi jangan takut kamu kalau kamu mau menikah dengan orang yang sudah soleh seperti, jangan takut miskin. Istahaqqa wilayatallah, dia berhak perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Tapi kan enggak tahu kalau kamu nak nikah itu nunggunya yang katanya mapan tadi, nggak tahu mapannya itu apa. Mau nikah, nikahlah yang syar'i saja, yang bisa walimah cukup, nggak usah pesta-pestaan. Rasanya nggak usah lagi pesta nih. Habib? Habib Barak. Kalau kamu mau menikah, kata Allah, manakala ada orang datang yang sudah jelas akhlaknya, adabnya, Islamnya jelas, jangan ditunda, segera nikah. Karena Allah, kamu akan diperkaya oleh Allah, dan kamu berhak mendapat lindungan Allah. Nah, kemarin kan abahnya cerita nih yang nikah kemarin tuh, itu aktivis remaja untuk pembinaan remaja, lalu dipercaya orang untuk menjadi merbot aja, tapi dia sambil usaha kecil-kecilan. Istrinya itu guru tahsinul Quran. Nikah kemarin sesuai dengan ketuntunan Rasulullah, dia ngadep abahnya,
Cak Mano Abaji. Kalau dalam Islam nikah tuh nggak perlu duit banyak, nggak perlu. Abdurrahman bin Auf mendekati Rasulullah, ada kuning-kuning di tangannya. Kalau kita sini itu apa namanya? Pacar ya. Apa kata Rasulullah? Abdurrahman bin Auf, ini apa? Saya barusan menikahi seorang wanita ya Rasulullah. Rupanya ada kebiasaan itu, nggak dilarang oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Barakallah, semoga Allah memberkahi kamu. Aulim walau bisyat. Buatlah walimah walaupun hanya seekor kambing. Jadi kalau nggak bisa pesta, jangan ngurusi pesta. Cukup dengan walimah. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang disebut. Oh, masih lancar aku nyebut ini. Kalau dipakai juga kayaknya tapi jangan kedengaran Umi ya. Coba tuh. Kalau kita kaya memberi mas kawin, jangan pelit-pelit. Yang gede kalau kita kaya. Seperti Rasulullah ngasih Siti Khadijah 30 ekor unta merah. 1 M harganya kalau sekarang. Tapi wanita kalau memang lakinya tidak mampu, jangan gede-gede minta mas kawin. Yang penting nikah. Aku terima nikahnya dengan mas kawin Bukit Sulap. Kalau memang punyanya, enjuk lah itu. Atau sepanjang sungai. Ini keseriusan, ya. Kalian jangan sampai menyusahkan dirimu sendiri. Sudah, walimah yang benar. Kemarin itu tidak pula mewah-mewah, karena dia juga bilang Abaji cuma mampunya begini. Dianya memang sudah setuju. Dia anak soleh, orang tuanya juga ahli ibadah. Nah, Mister ikut, Mister yang ngontrol makanannya itu Mister. Posting terus lah ya. Iya, cuma ada ikan, ya tak? Ada ikan sambal, ada ayam, kemudian ada sop bening. Sudah. Abaji telepon sekarang, bagaimana? Iya Abaji, terima kasih. Tadinya kan nunggu pesta memesta itu. Tapi aku pengen ngundang ceramah Abaji, biar Abaji yang datang. Ceramah situ. Itu. Nah, jadi seperti yang sekarang ini ada gadis, di sini ada bujang. Angkat ketua pernikahan massal. Pak Ismu sama Ustadz Is. Ayo, nak nunggu apa lagi kamu? Ayo, serius ini. Ya. Yang penting apa? Sholatnya yang benar, syukurnya, ikhlasnya. Apa katanya? Nahnu narzukuk, aku yang akan memberi rizki, wal akibatul lit taqwa, dan akibat baik akan dilimpahkan kepada orang yang bertakwa. Jadi jangan susah-susah ya. Ini yang nyorot-nyorotnya udah kawin belum nih? Belum. Mana nunggu apa lagi, dunia nak kiamat. Kali ini kawin loh ya. Sudah, dan jangan mikir pesta. Pesta itu sudah di luar konsep Islam. Kalau pestanya benar teruskanlah. Ya, misalnya pesta di tempat yang lain dalam rangka ngumpulin keluarga, lalu ada ceramah lagi di sana, baguslah. Tapi kalau pestanya cuma untuk maksiat, jangan dibuat, bahaya. Bahaya. Awal rumah tangga kamu diawali dengan maksiat. Ngundang penyanyi Siko bagi duo. Nah, hati-hati. Ngundang lagi yang datang diajak joget, mere-mere. Miring ke kanan. Miring.
Oh, la ilaha illallah. Lanang betina cah ini ngapain itu? Bini wong ngundang maksiat. Nah, sudah itu bunga lagi. Bunga nih, siapa yang nangkep? Nah, kalau yang nangkep tuh Mister, alhamdulillah. Kalau yang nangkep tuh Ustadz Is, ngapa nggak ribut itu? Mending kalau abangnya yang nangkep. Masya Allah ya. Jadi yuk, roh pondok ini mari kita hidupkan pada pondok kita, pada keluarga kita. Jangan silau dengan urusan duniawi. Ada orang yang nafsunya begitu besar dengan dunia, tahu-tahu rumah baru selesai dia meninggal dunia. Ada. Mana? Mending kalau itunya halal. Kalau nggak ada yang tidak halal, nih nafsu di dunia nih. Abaji dalam perjalanan ngomong terus sama Umi kemarin nyawa. Ya Allah, mobil tuh ya, depannya 2 rodanya tuh. Kemudian di sininya 4, sudah berapa tuh? 6. Di tengahnya 4. Di belakangnya lagi 4, berapa? 16 rodanya. Tapi begitu naik jembatan, naik jalan sedikit saja, mesinnya tuh sampai hitam. Ini pasti rakusnya manusia untuk dapat harta. Enggak cukup sesuai kemampuan daya tarik mobil itu, tapi dipaksakan, ayo cepat supaya jadi orang kaya, supaya dapat berbanyak-banyak numpuk harta. Kayaknya itu. Akhirnya korban di belakang mobil ngikuti truk tadi. Ya Allah ya Rabbi. Kapan tengok begitu, masih mendingan zaman Pak Harto dulu. Pak Harto dulu nggak boleh mobil besar-besar seperti itu. Cukup puso saja jadilah. Kecuali di Jawa yang ada gandengan. Dan kalau macet, gandengan tuh bisa dilepas kemudian ditarik. Ini. Kalau ini tidak bisa, harus ditarik semuanya. Cobalah logika kita. Kenapa mobil itu sampai nggak bisa lari? Oleh karena diisi dengan isi yang sesuai nafsu. 1999 jembatan Muara Beliti ambrol. Siapa itu yang melewati? Orang rakus dengan harta ini. Bobotnya cuma 35 ton, dilewati oleh orang tak berakhlak saking rakusnya dengan harta. 30 atau 40 ton 2 mobil. Yang dari sini 40 ton, yang dari sini 40 ton, berhenti di jalan, ngobrol, ambrol, rakus harta. Ya bener kan? Untung bae mobilnya Roma Irama sudah lewat semua. Tahun 2090. Itu baru jembatannya yang ambrol karena mobilnya. Yang punya hartanya itu lebih ambrol lagi tuh hatinya. Lebih ambrol lagi tuh hatinya. Karena apa yang didapat itu tidak menjadi kesenangan dia. Litaftinahum. Kan misalnya, litaftinahum. Itu adalah untuk fitnah buat mereka. Nauzubillah. Jadi sudahlah, dengan apa yang ada nih kita syukuri, tapi boleh kita terus mendapat harta yang banyak untuk bisa beramal lebih banyak, tapi jangan silau, jangan rakus. Mudah-mudahan demikian yang diberikan oleh Allah. Yang bujang segera menikah, jangan nunggu untuk biaya pesta, ya. Yang gadis jangan nunggu pula orang yang kaya yang datang. Manakala rasanya cocok, ya, soleh, berangkat. Nah, daftar Ustaz Hilmi aja ya, sama Pak Ismu ini. Ustaz Anwar daftar, ya. Nah, sebelum Ramadan nih nikah masal.
Ya. Ustaz Faizi jangan daftar lagi, udah. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabul razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul al-latiful khabir al-halimul adim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqlim al-hasibul jalil al-karimur raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'idul syahid Abdul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Habid Al-Muhsin Mubdi'ul Mu'in Al-Muhyil Mubid Al-Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Qadirul Muqaddimul Muakhirul Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Al-Wali Al-Muta'alib Al-Tawwab Al-Muntaqim Al-Ghafur Al-Rauf Al-Malik Al-Mudir Al-Jali Wal-Ikram Al-Muhsin Al-Jani Al-Ghani Al-Mughni Al-Mani شيء وهو السميع البصير اللهم صل صلاتي على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك ذاكرون وغفل ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله اجعلنا من عبادك الصالحين ووفقنا لطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدينا وحسن تخلق مشايخنا واجعلنا من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين. Ini ada pengumuman dikit dari Abah Haji. Abah Haji dengar anak Abah Haji si Wafik sering melakukan keganjilan-keganjilan. Abah Haji berharap kepada semuanya untuk tidak membiarkan. Ya, Abah Haji izinkan. Kalau layaknya dihukum, hukum. Ya. Jangan kayak kita tengok Abah Haji, ya, laju nggak mau dihukum. Nah, seperti anak-anak lagi tidur di sini, Abah Haji nyuruh, Khairullah itu suruh anaknya tidur. Itu Abah Haji tengok di CCTV itu ditendang-tendang. Minta tolong yang lihat berikan hukuman, tapi supaya dia jangan hatinya merasa dijelaskan kesalahannya, karena dia sudah umur 7 tahun. Kau telah melakukan kesalahan. Ini di kaki kamu ini ada setannya ini. Pukul kakinya itu. Ya, pukul saja kakinya itu. Supaya dia tidak lagi. Ini khawatir sebab di pengalaman yang sudah anak-anak kiai kadang-kadang merasa karena anak kiainya, aku nak minta tolong
Dulu zaman Pak Isu masih muda, anak-anak Abaji itu ranking terus di sini. Abaji panggil tuh ke kepala sanawiyahnya, Pak Mahmud. Ini betul-betul Pak Mahmud Is ya, ranking dianya sendiri atau karena ada tengok anak Abaji? Tidak ridho aku kalau karena anak Abaji lalu di-rankingkan. Jadi Abaji mau realistis ya. Tolong lihat ini, jangan ragu-ragu kalau ada di SD atau di mana saja dia mengganggu-ganggu, segera ambil tindakan tapi yang profesional ya, siapapun. Tangannya yang tukang ngerusak, tangkap tangannya tuh. Nih, ini tangan yang kurang ajar nih, nggak boleh ini ya, segera diberikan hukuman supaya kenakalannya kembali kepada resikonya kepada yang tapi yang profesional. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Umur 7 tahun. Kau telah melakukan kesalahan. Ini di kaki kamu ini ada setannya ini. Pukul kakinya itu. Ya, pukul saja kakinya itu. Supaya dia tidak lagi. Ini khawatir sebab di pengalaman yang sudah anak-anak kiai-kiai kadang-kadang merasa karena anak kiainya, aku nak minta tolong. Dulu zaman Pak Isu masih muda, anak-anak Abaji itu ranking terus di sini. Abaji panggil tuh ke kepala sanawiyahnya, Pak Mahmud. Ini betul-betul Pak Mahmud Is ya, ranking dianya sendiri atau karena ada tengok anak Abaji? Tidak ridho aku kalau karena anak Abaji lalu di-rankingkan. Jadi Abaji mau realistis ya. Tolong lihat ini, jangan ragu-ragu kalau ada di SD atau di mana saja dia mengganggu-ganggu, segera ambil tindakan tapi yang profesional ya, siapapun. Tangannya yang tukang ngerusak, tangkap tangannya tuh. Nih, ini tangan yang kurang ajar nih, nggak boleh ini ya, segera diberikan hukuman supaya kenakalannya kembali kepada resikonya kepada yang tapi yang profesional. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.